semuanya. Saya ingin mengenalkan kembali siapa saja yang akan berbicara di sesi yang kedua ini. Dari UM, Muhammad Samsul Hadi, sekarang semester 3 di Mahasiswa Sastra. Mas Samsul Hadi ini ikut mengurus jurnal Etika dan aktif di bidang budaya himpunan mahasiswa pasca sarjana UGM. Setelah itu Mbak Adel lahir di Surabaya 4 April 1992, menempuh S1 di Sastra Indonesia UNAIR Surabaya, kemudian melanjutkan studi di Magister Ilmu Sastra FIB di Peminatan Sastra. Sempat mengikuti kelas kritik sastra Dewan Kesenian Jakarta tahun 2016. Mbak Adel juga pernah melakukan penelitian tentang konstruksi Childhood, Gender Studies, dan Semiotika. Tesisnya membahas tentang konstruksi Childhood dalam novel Tanah Laga karya Ziggy. Selanjutnya bicara yang ketiga, Heri Purwoko menempuh pendidikan D3 dan S1 di Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta. Kemudian kini melanjutkan studi di Pasca Sarjana Cultural Studies UI. Dia pernah bekerja sebagai tim kreatif di TV7 dan kreatif agensi dari 2003 sampai 2008. Kepala media di majalah internal dan online 2009 sampai 2016, dan markom di kreatif agensi 2016 sampai 2018. Kesibukan Mas Heri sekarang adalah mengajar di Akademi Televisi Indonesia Universitas Al-Azhar Indonesia, dan juga mengajar di Institut Kesenian Jakarta dari 2009 sampai sekarang. Fokus penelitiannya adalah pada film dan media studies. Dia tengah melakukan riset mengenai film-film tentang Papua sebagai tugas akhirnya. Tepuk tangan untuk ketiga bicara kita. Tadi sudah dimulai dari kawan-kawan dari UGM, sekarang akan dimulai dari teman-teman dari UI. Mas Heri dan Mbak Adel sama-sama akan membahas perihal ahli wahana. Khususnya Mas Heri akan melihat bagaimana ahli wahana dari film ke sastra. Sedangkan Mbak Adel sebaliknya, ahli wahana dari sastra ke film. Nanti langsung saja setelah Mas Heri 15 menit, setelah itu dilanjutkan oleh Mbak Adel agar energi tentang ahli warnanya ya, energi of ASN. Ya teman-teman sekalian, makalahnya sudah ada pada teman-teman sekalian. Saya persilahkan Mas Heri Purwoko. Tangan buat Mas Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Saya akan coba mengangkat isu ahli wahana. Dari kami ada mata kuliah khusus ahli wahana, terutama disajikan ke sastra. Dalam ahli wahana itu sebenarnya ada beberapa subdisiplinnya lagi, ya. Cuma saya akan fokus ke novelisasi. Novelisasi adalah dari film menjadi novel. Kalau dari novel menjadi film namanya ekranisasi. Novelisasi disebut juga deekranisasi karena kebalikannya dari ekranisasi. Novelisasi adalah bentuk adaptasi dari medium karya seni visual, terutama film, menjadi novel.
walaupun ada banyak pengertian novelisasi tidak terbatas hanya menjadi novel saja, tapi menjadi dari film menjadi game, dari film menjadi banyak turunan yang lain. Kalau di film itu kami biasa menyebutnya movie tie-in. Jadi semua produk turunan yang dari film itu namanya movie tie-in, termasuk novel. Ini adalah tiga novel pertama yang diangkat dari film atau dituliskan bersama dengan film. Karena kalau dilihat tahunnya, misalnya dari La Vampires ini dia berasal dari film seri. Filmnya durasinya variatif dari 15 sampai 30 menit, sampai 60 menit. Di Prancis dia launchingnya selama rentang waktu 1,5 tahun gitu di sana. Jadi dari 10 seri, dari 10 episode gitu misalnya, menjadi dinovelisasi menjadi 7 edisi atau 7 volume. Kalau bisa dilihat di sini adalah bahwa novelisasi berumur hampir sama dengan sejarah film itu sendiri. Kalau film dimulai dari 1895 dan itu hanya terbatas dokumenter, di 1900-an ke arah sini bareng, novelisasinya bareng. Oke, kemudian 12 tahun kemudian ada London After Midnight. Ini ceritanya tentang vampire, cerita tentang Dracula. Zaman itu, masa itu banyak sekali film-film atau novel bertemakan Dracula. London After Midnight ini diangkat dari cerpen, awalnya cerpen hipnotis judulnya. Dari cerpen menjadi film, kemudian menjadi novel. Itu menariknya di sini. Terus kemudian tahun 1932 muncul lagi King Kong filmnya. Uniknya, novel King Kong muncul beberapa bulan sebelum filmnya rilis. Jadi ini kenapa ada 3 faktor dari novel yang saya paparkan di sini. Jadi masing-masing punya keunikan yang berbeda-beda. Oke, novelisasi terbuka untuk interpretasi dan kreasi. Jadi sebuah proses kreatif, sebuah transformasi yang bisa saja tidak sejalan 100% dengan filmnya. Jadi novelisasi juga ditujukan terutama sekali untuk pecinta film. Awalnya memang untuk pecinta film, jadi bukan untuk teman-teman atau dari kalangan sastra. Eksplorasi yang bisa kita lihat dalam novelisasi secara umum yang saya baca, menurut literatur yang saya baca, terbagi 2. Jadi ada plot dan karakterisasi. Plot dan karakterisasi ini bisa diolah sedemikian rupa sehingga inilah yang membuatnya membedakan dari filmnya. Walaupun sebenarnya pada dasarnya acuan dan novelisasi ini adalah yang pertama adalah skenario, yang kedua film. Karena bagaimanapun kalau di makalah saya itu ada apa namanya? Ada paparan gitu ya, kayak misalnya contohnya masalah Bumi Dharma atau Kiki Raihan yang menulis Wonderful Life gitu. Patokannya, apakah selalu patokannya dari film? Oh enggak, patokannya pertama kali dari skrip, dari skenario. Kemudian dari film adalah pendukungnya. Jadi kalau bisa dibilang ini ada satu proses yang unik sebenarnya ya. Kalau kita menganggapnya novelisasi hanya terbatas dari film novel, tapi sebenarnya para novelizer atau penulis novelnya mengacu pertama kalinya pada skrip. Ini bisa kita lihat contoh dari Biola Perdawai 2009 yang ditulis oleh Seno Bumi Dharma. Beberapa novelisasi yang ada di Indonesia hampir semuanya mengambil cover sama dengan poster film, karena seolah mereka tidak mau kehilangan apa namanya atau rujukan utama. Berbeda dengan yang kita temui di Hollywood, yang mereka bisa bermain-main waktu rilisnya, bisa sebelum rilis film, atau misalnya bisa berbarengan, atau bahkan misalnya di Hollywood dari Disney sebagai rumah produksi, mereka membuat semacam novel junior. Jadi novel itu tidak ditujukan hanya berisi teks saja, tapi sudah novel junior. Jadi novel junior itu selain berisi teks, ciri khasnya adalah teksnya lebih sedikit, gambarnya dihiasi dengan gambar-gambar, terutama berwarna, karena semua produksi di sini adalah untuk anak. Terus kemudian ada beberapa potongan atau gambar dari film itu sendiri. Dan uniknya novel junior tidak terbatas hanya satu novel saja, tapi dia bisa berseri-seri. Kalau teman-teman ada yang melihat Indomaret misalnya, paling sederhana dekat rumah misalnya Indomaret, kita melihat banyak komik Frozen misalnya.
Nah dari Frozen itu judulnya pun bermacam-macam. Itu masih masuk kategori ke novelisasi. Bermain-mainnya apa namanya desainer produksi film di ranah novel, di ranah sastra ini kemudian menarik apa namanya menarik minat bagi pecinta film itu sendiri. Jadi mereka tidak hanya koleksi DVD, mereka tidak hanya koleksi filmnya secara utuh, secara paket filmnya, tapi mereka mengoleksi semua bentuk movie tie-in yang diproduksi oleh mereka. Nah ini perbedaannya dengan Indonesia. Indonesia masih hanya terbatas di film-film dengan blockbuster atau box office gitu yang dibuat novelnya. Bahkan tidak jarang bentuk novelnya sendiri atau niat untuk memproduksi novelnya sendiri menunggu respon dari penonton film. Gitu ya. Jadi perbedaannya di situ dari kami dari apa namanya teman-teman film di Indonesia masih menganggap bahwa film adalah produk utamanya. Jadi novel itu hanya sebagai produk pendukung. Itu membedakan kita dengan ini adalah perbedaan antara teks narasi film yang dicoba tawarkan oleh Mas Seno Gumilang, yang dia membuatnya lumayan ada perbedaan atau malah banyak sekali perbedaan. Jadi ketika dalam narasi filmnya cuman kita lihat ada 3 kalimat, dari novelnya bisa dijabarkan berkalimat-kalimat. Biasanya karena mengacu yang tadi itu ya, dari plot dan karakter mereka bisa explore lebih dalam, lebih leluasa. Berbeda sekali, walaupun saya tidak menampilkan di sini, berbeda sekali dengan nasib novelizer atau pembuat novel untuk film lain yang notabene mereka tidak punya nama besar. Kalau Mas Seno semua orang tahu sekali. Tapi kalau Kiki Raihan yang tadi saya sebutkan, mungkin tidak semua tahu. Jadi keterbatasan dia itu sangat terasa. Kemarin beberapa waktu lalu, beberapa hari lalu saya chatting dengan Kiki gitu. Dia bilang ya saya harus menyesuaikan naskah saya dengan keinginannya Jenny. Penulis novelnya, penulis narasi apa namanya? Wonderful Life. Jadi hampir bisa dipastikan kalau bisa jangan ada adegan yang melenceng, jangan ada karakter yang diotak-atik terlalu dalam karena itu akan membahayakan filmnya sendiri. Jadi ada satu bentuk kompetisi yang sebenarnya ini bisa dinegosiasikan dari kita, dari penulis novel. Ini adalah contoh kedua Brownies tahun 2004. Menariknya kalau Brownies ini yang saya lihat dia adalah salah satu bentuk novelisasi film yang pertama kali saya baca tahun 2004. Tahun rilisnya sama dengan filmnya 2004, walaupun filmnya di awal, ini di akhir gitu. Ini ditulis oleh Fira Basuki yang dengan kata-kata jendela. Terus kemudian rencananya awalnya ini diproduksi oleh Bentang, tapi kemudian diambil oleh Garas Media. Fira juga cukup mampu untuk menegosiasikan ideologisnya di novel ini. Jadi kalau kita lihat di film Brownies, semua berceritanya mengenai sosoknya namanya Mel, tokoh utamanya di filmnya namanya Mel. Ini juga namanya Mel, tapi dia ambil Mbak Fira ambil sudut pandang dari ingredients Brownies. Jadi kalau bisa dilihat yang atas, bagian atas ini adalah scene awal, scene pra-scene dari film itu sendiri. Jadi sebelum ini ada, setelah ini ada judul ya Brownies. Ini adalah potong-potongan scene awal yang potong-potongan shot awal yang menjelaskan tentang proses pembuatan Brownies. Yang dilakukan, kita pikir yang dilakukan oleh si tokoh Mel, tapi ternyata oleh sosok laki-laki ya, bernama Ara yang ada di salah satu budak ya, Esi dari scene awal ini oleh Fira dieksplorasi lebih lanjut. Dia mengambil sudut pandang ingredient, satu hal yang tidak kasat mata, satu hal yang tidak terpikir oleh kita gitu. Tapi justru dengan menjadi sudut pandang ketiga ini kita menjadi ada jarak dengan si tokoh. Jadi kalau di di filmnya kita melihat ada beberapa shot, di novel Fira itu jadi satu bab sendiri. Jadi dia bercerita tentang dirinya, tentang sosok ingredients.
yang nanti akhirnya baru kita tahu bahwa ingredient sebenarnya bagian dari brownies. Oke. Ini juga salah satu bentuk eksplorasi yang dilakukan Vira ketika membaca skenario dari brownies. Di skenario bahkan di filmnya ini hanya berlaku di satu shot long take gitu yang lama. Ini adegannya adalah tokoh Mel yang patah hati ketika mengetahui mantan tunangannya selingkuh. Dia itu adegannya adalah dia menusuk-nusukkan daun dengan jarum. Tapi kalau di novelnya ini jadi panjang sekali. Dia menangis terseduh-seduh, terus ada dibuat paralel adegan lagi satu sosok laki-laki yang membaca puisi karya Khalil Gibran. Di sini kita bisa lihat bahwa Vira, kalau saya boleh bilang, dia berhasil menegosiasikan ideologinya sekali lagi ya, di novel brownies. Oke, jadi kalau bisa disimpulkan, novelisasi tidak hanya produk sampingan film harapannya atau bagian dari strategi pemasaran semata. Novelisasi pada dasarnya, jika disadari oleh produser film, adalah sebuah proses kreatif yang tidak selamanya terikat pada filmnya. Tidak tertutup kemungkinan bahwa novelisasi bisa menjadi sebuah karya independen. Ini beberapa contoh novelisasi di luar yang cukup berani dan beberapa malah dicetak ulang terus, kayak misalnya Taxi Driver atau Jaws itu yang masih dicetak ulang. Sampai yang terbaru yang Christopher Robin, kalau bisa dibandingkan, di sini kita belum melihat filmnya, tapi di luar dia udah meluncur kemana-mana. Dan selalu ada kata-kata novelization di semua kata. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kalau tadi Mas Heriko sudah banyak berbicara tentang novelisasi, mungkin sekarang saya akan masuk ke sedikit contoh studi kasus tentang bagaimana Aliwahana itu bekerja. Nah, di sini saya mengambil contoh Aliwahana Filosofi Kopi yang cukup terkenal dan mungkin semuanya familiar ya dengan cerpen maupun filmnya yang sampai dibuat 2 jilid. Tapi ini saya mengambil film Filosofi Kopi yang pertama. Sebagaimana kita tahu, biasanya kopi sering dikaitkan dengan simbol budaya maskulin. Karena kalau di Indonesia biasanya warung kopi ataupun misalnya di jalan-jalan kita melihat giras apa, pada umumnya yang sering di situ adanya laki-laki. Jarang sekali ada perempuan yang nongkrong di warung kopi. Kecuali kalau Starbucks ya warung kopinya, nah itu beda lagi. Nah jadi kopi sering dikaitkan dengan simbol maskulinitas dan juga ada yang berpandangan bahwa kopi sebenarnya punya nilai patriarki di dalamnya karena biasanya yang suka minum kopi itu laki-laki sedangkan perempuan adalah yang membuatkan. Nah biasanya stereotipnya seperti itu meskipun dalam perkembangannya apalagi dalam masyarakat urban tidak menutup kemungkinan bahwa ada perempuan juga banyak yang suka minum kopi, tetapi stereotip dalam masyarakat masih berlaku seperti itu. Nah kemudian karena kopi ini dilekatkan dengan budaya maskulin yang sangat kuat, nah saya melihat dalam cerpen Filosofi Kopi yang ditulis oleh Debbie Lestari ini, di dalam cerpen ini semua tokoh utamanya juga laki-laki. Nah itu menyimbolkan kuatnya budaya maskulin terkait dengan kopi itu. Nah kemudian ketika pada tahun 2015 film Filosofi Kopi ini muncul yang disutradarai oleh Angga itu ya. Nah kemudian ada perubahan yaitu ada penambahan tokoh perempuan di dalam film ini. Nah dari situ saya melihat kenapa film Filosofi Kopi ini perlu menghadirkan tokoh perempuan yang tidak ada di dalam cerpennya. Apakah ada sesuatu yang ingin ditawarkan oleh film ini? Karena kan ketika kita bekerja dengan Aliwahana, kita tidak sekedar melihat perubahan dari media yang berbeda dari cerpen ke film atau film ke novel dan sebagainya, tapi kita
juga harus membongkar ideologi apa yang bergeser di antara dua media yang berbeda tersebut. Nah, ini adalah cover yang sebelah kiri adalah sebuah buku kumpulan cerpen filosofi kopi yang pertama sebelum difilmkan. Kemudian yang ada cover Chico Jericho dan Rio Dewanto ini adalah cover kumpulan cerpen filosofi kopi setelah difilmkan. Nah, di sini ada perbedaan antara covernya di kumpulan cerpennya dan poster filmnya. Kalau di kumpulan cerpennya meskipun yang edisi terbaru itu tidak ada Julie Estelle yang muncul karena memang tidak ada tokoh perempuan di dalam cerpennya. Nah, kemudian saya masuk saja langsung di dalam analisis. Jadi karena masalah yang saya angkat tadi, ada apa di balik hadirnya tokoh perempuan atau penambahan tokoh perempuan di dalam film ini. Terlebih tokoh perempuan di sini tidak sekedar mungkin dihadirkan sebagai cuci mata ya, mungkin tidak sekedar dihadirkan supaya penonton Indonesia itu tertarik atau terasa ada yang kurang tanpa kehadiran tokoh perempuan gitu, tanpa kehadiran aktris perempuan di dalam sebuah film. Nah, tapi di sini saya mencoba membongkar bagaimana maskulinitas dan feminitas itu dipertarungkan di dalam Alihuana ini. Nah, yang pertama saya membongkar bagaimana maskulinitas itu tetap dipertahankan sebenarnya di dalam filmnya. Yang pertama saya akan membandingkan dari cerpennya. Nah, di sini meskipun mungkin beberapa sudah pada baca kan ya, jadi saya tidak perlu menciptakan ceritanya. Jadi di dalam cerpen itu meskipun ada dua tokoh laki-laki dan semuanya memegang naratornya adalah si Jody ini, tetapi ada perbedaan peran di dalam cerpen itu. Jadi meskipun ada dua tokoh laki-laki yang dia memegang dominasi, tetapi antara Ben yang di situ dia seorang barista dan Jody yang dia adalah angkutan kedai kopinya, di situ ada hierarki antara dua laki-laki itu. Nah, di situ bisa dilihat dari kutipan cerpen ini bahwa ya 3 menit oke. Jadi intinya adalah Ben itu nyawa dari kedai ini, sedangkan Jody memainkan peran pinggiran gitu karena dari narasinya dan sebagainya. Tetapi ketika difilmkan, relasi antara Ben dan Jody ini berubah menjadi setara. Bisa dilihat juga dari dialognya bahwa ada penambahan cerita tentang asal-usul Ben yang kemudian diasuh oleh orang tua Jody. Kemudian ada pengembangan cerita tentang bahwa Ben punya hutang budi terhadap Jody karena Ben bisa jadi barista gara-gara disekolahkan sama orang tua Jody. Nah, penambahan cerita di dalam film ini tidak sekedar untuk memanjangkan durasi, karena kan cerpen mungkin cerita durasinya pendek, sedangkan ketika difilmkan kan pasti akan lebih panjang. Nah, itu penambahan itu ternyata bisa dilihat juga sebagai atau berfungsi untuk menyetarakan kedua tokoh laki-laki di dalam film ini. Kenapa? Karena ada tokoh perempuan di dalamnya. Jadi tokoh perempuan ini dimunculkan sebagai pembanding dari dua tokoh laki-laki yang ada di dalam film. Nah, meskipun tadi ada indikasi bahwa kehadiran tokoh perempuan di dalam film ini seolah-olah memberikan ruang bagi perempuan di dalam lingkaran dominasi maskulin gitu ya. Perempuan dimunculkan di sini, tapi tetap ada superioritas tokoh laki-laki terhadap perempuan. Salah satunya ini bisa dilihat di situ bahwa misalnya intinya adalah kedua tokoh laki-laki ini menganggap bahwa yang pada tokoh Nana ini bahwa dia adalah satu-satunya pekerja perempuan di kedai kopi itu, tetapi meskipun dia sebetulnya satu-satunya pekerja perempuan, tetapi tugasnya itu masih pinggiran gitu. Jadi dia diberi tugasnya dia nyuci piring, nyuci gelas kayak gitu. Jadi yang berhubungan langsung dengan ruang publik adalah pegawainya yang laki-laki. Sedangkan di sini ada tokoh Elaine atau L yang diperankan oleh Julie Estelle. Nah, dia berperan sebagai kritikus kopi yang di dalam cerpennya itu adalah tokoh laki-laki. Tetapi ketika difilmkan dia diubah menjadi kritikus kopi perempuan dan dia profesional, dia punya sertifikat dan sebagainya. Nah, itu kemudian tetapi meskipun L ini adalah kritikus kopi yang profesional, dia tetap tidak tetap ada gitu superioritasnya Ben terhadap L. Nah, kemudian saya mencoba membandingkan kehadiran dua tokoh perempuan di dalam film ini kayaknya ada ambigu gitu. Di satu sisi ada tokoh perempuan yang di situ masih, meskipun dia muncul sebagai satu-satunya perempuan di lingkaran ruang yang didominasi maskulin, tapi dia masih menempati sisi pinggiran gitu.
Jadi dia tidak memegang kuasa gitu di dalam lingkaran itu. Tetapi di satu sisi ada juga ketua perempuan yang dihadirkan sebagai penetrasi superioritasnya band, sebagai dia yang merasa barista yang paling hebat dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian ada juga selain itu perbedaan di antara cerpen dan filmnya tentang pemaknaan kopinya. Jadi kalau di dalam cerpen itu filosofi kopi itu kan bermakna filosofi atas kehidupan ini gitu, bahwa sebagaimana kopi yang selalu menyimpan sisi pahit, meskipun bagaimana cara kamu menyajikannya, tapi kopi selalu menyimpan sisi pahit di dalamnya. Begitu juga dengan kehidupan, nah misalnya seperti itu. Tetapi di dalam filmnya pemaknaan kopi itu diubah melalui sudut pandang L, bahwa dia membandingkan bagaimana Jody sebagai barista kopi dibandingkan dengan Pak Seno yang dia pembuat kopi yang dari petani kampung gitu ya, tapi bisa kopinya lebih enak daripada Ben si barista profesional ini. Nah, dia membandingkan bahwa kamu membuat kopi nggak pakai cinta gitu katanya di BSTL kepada Chico Jericho. Nah, dari sini saya melihat bahwa selain ada filosofi atas kehidupan itu, di film ini juga mencoba menegosiasi bagaimana rasionalitas itu bekerja sejalan dengan emosional. Jadi sebagaimana Verman juga pernah mengatakan bahwa kopi tidak hanya sekedar minuman, tapi kopi juga mengandung sisi emosional dan juga dia adalah social drink gitu, karena penanda kelas sosial dan sebagainya. Jadi ada hubungannya dengan hal-hal tersebut. Oke, jadi yang bisa disimpulkan dari situ adalah adanya perubahan dalam karya filosofi kopi ini. Tadi yang mengandung ambiguitas, di satu sisi dia mencoba membongkar kopi yang tidak hanya didominasi maskulin, memberikan ruang, tetapi di satu sisi masih ada dominasi itu. Nah, kemudian meskipun mempertahankan unsur maskulinitas seperti cerpennya, melalui kehadiran L, film adaptasi ini walau bagaimanapun memberikan ruang bagi perempuan untuk mencoba meruntuhkan stereotip budaya kopi sebagai simbol maskulin. Terima kasih. Mas Samsul Hadi akan membahas tentang tradisi lisan Nini Towong yang dialihkan dari bentuk aslinya ke dokumentasi video. Apa perubahan-perubahan yang terjadi dari pengalihan tradisi lisan ini? Silakan Mas Samsul Hadi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ini sudah siang Pak. Kayaknya sudah nonton kalau akhir-akhir acara ini. Jadi saya akan membawakan dokumentasi tradisi lisan Nini Towong oleh Balai Bahasa Yogyakarta antara pelestarian dan pengurangan nilai budaya. Kenapa saya memilih topik ini ya? Jadi kalau penelitian tentang sastra lisan dengan pendekatan dan teori-teori mutakhir itu sudah biasa ya. Tapi penelitian tentang penelitian itu sendiri atau tindakan-tindakan terhadap sastra lisan itu sendiri masih sangat sedikit ya. Jadi saya pilih ini, tema yang ini. Oke, selanjutnya budaya ya dalam tradisi kita atau di seluruh dunia juga itu merupakan kearifan lokal ya, nilai-nilai universal dari sebuah daerah yang menjaga keutuhan sebuah daerah atau menjaga nilai-nilai luhur itu tetap ada untuk menjadi pedoman hidup orang-orang yang ada di wilayah tersebut ya. Nah, tetapi berangsur zaman ya, berangsur waktu itu sendiri, setiap budaya itu tidak mengalami tidak tetap gitu. Dia mengalami degradasi dan semakin hari bisa juga punah. Ini menjadi perhatian para pemerhati budaya dan juga dari pemerintah untuk mendokumentasikannya. Tapi ini juga menjadi masalah. Apakah pendokumentasian ini bisa berhasil melestarikan budaya itu sendiri atau malah mengurangi nilai-nilai budaya atau bahkan merusak budaya itu sendiri.
Nah ini gambarannya ya, pertunjukan tradisi lisan Dini Tawang. Jadi sebuah pertunjukan yang mengundang roh halus ya, masuk ke boneka tersebut ya, dan kemudian diajak untuk bermain dengan lagu-lagu dolanan. Prosesi ini dimulai dengan ritual awal, yaitu peletakan boneka di kuburan setengah jam sebelum pertunjukan. Itu dilakukan oleh 3 orang ya, 2 orang perempuan yang membawa boneka itu sendiri sama sesaji, dan 1 orang pawang. Kemudian selanjutnya nanti diambil kembali pas mulai pertunjukan, langsung ke panggung pertunjukan. Dan nanti akan disambut dengan lagu-lagu tradisional Jawa yang khas di permainan ini, seperti Muku Bocah Bajang, sudah saya tulis di paper tersebut yang ada di teman-teman sekalian. Ada juga Bagea ya. Ada juga ilir-ilir dan sebagainya dan seterusnya ya. Itu nanti akan dinyanyikan itu, dan boneka ini akan bergerak turun air ya. Dan kadang juga berputar, kadang juga tidur. Itu sudah saya tuliskan di paper tersebut. Selanjutnya ya, saya langsung saja kepada apa yang ingin saya bahas di sini, yaitu membandingkan antara dokumentasi yang dilakukan oleh BBY ya, Balai Bahasa Yogyakarta, dengan pertunjukan Dini Tawang itu sendiri. Yang di sini saya ngambil dari tulisan ilmiah dari Mayang Sari, dan yang di sebelah itu saya ngambil dari dokumentasi langsung dari BBY. Dan saya perkuat dengan wawancara ya, dengan Ketua Sabdo Budoyo, nama grup daripada pertunjukan Dini Tawang ini sendiri. Juga wawancara dengan pawang, langsung daripada video itu sendiri. Oke, bisa dilihat mungkin di slide ya. Di sana yang dipertunjukkan Dini Tawang itu ada ritual peletakan dan boneka dan pengambilan boneka, berlanjut pada pertunjukan tarian dan sebagainya seperti itu bawah. Tapi di dokumentasi BBY itu tidak dimulai dari pengambilannya, ritual pengambilan ataupun peletakan bonekanya. Bisa dilihat. Nah ini poin pertama, yang kedua ya, salah redaksi tadi. Dokumentasi dilakukan di auditorium BBY. Jadi BBY tidak melakukan dokumentasi langsung di daerah biasa tempat pertunjukan ini berlangsung. Jadi grup Sabdo Budoyo diundang ke BBY untuk melakukan pertunjukan di salah satu auditoriumnya. Di sini kami melihat bahwa pertunjukan ini ketika dilakukan di BBY itu kan kehilangan kesakralannya, artinya kekhususan ritual daripada pertunjukan Dini Tawang ini sendiri itu sudah berkurang. Karena apa? Karena di BBY itu sendiri tidak dilengkapi dengan apa ya? Penonton itu sendiri, penonton dari masyarakat pendukung daripada Dini Tawang itu sendiri, sehingga akan mengurangi kesakralannya daripada pertunjukan itu. Itu yang kedua ya, yang pertama ya. Terus kedua, dokumentasi melakukan pemotongan 2 ritual. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di video tersebut, ada 2 ritual penting yang sangat sakral bagi masyarakat Pundong ya. Itu di-cut oleh BBY. Ini bukan masalah etika daripada BBY. Setelah kami wawancara pada salah satu staf BBY yang ikut serta dalam pembuatan dokumentasi, itu hanya karena apa ya, agak ribet gitu. Kalau dia harus ke Pundong juga untuk melakukan dokumentasi. Tapi kan sebuah ritual itu tidak bisa dipisahkan. Artinya dia kalau ini dilakukan pemotongan 2 ritual, artinya terjadi apa ya? Seolah-olah budaya itu tidak terlalu penting dalam ritual itu sendiri. Itu yang kedua. Nah, waktu nanti bisa diskusi berlanjut. Terus yang ketiga, dokumentasi menentukan batasan lagu-lagu yang dibawakan. Berdasarkan tulisan ilmiah yang tadi dan wawancara kami, itu pertunjukannya biasanya dilakukan sampai 2 jam. Itu selesai isya, itu bisa sampai jam 10, bisa lebih sampai jam 11, sampai jam 12. Tapi di dokumentasi BBY hanya 30 menit kurang. Dan lagu-lagunya dibatasi. Lagu-lagu yang di sini
yang semua ini yang biasa dipertunjukkan itu hanya sampai kepada dandang gula. Nah, dan di dandang gula ini ada kata pelestarian. Sehingga kami mengindikasikan ada intervensi dari BBY untuk apa ya? Sastra lisan itu kan dilestarikan, itu tidak boleh sastra lisan itu sendiri yang ngomong untuk dilestarikan. Tapi memang benar-benar harus dilestarikan. Hal ini mengindikasikan adanya intervensi daripada Balai Bahasa itu sendiri. Terus yang keempat, dokumentasi tidak mengikut sertakan penonton. Tradisi lisan seperti yang kita kenal adalah ciri khasnya adalah dialog antara performance dengan penonton. Jadi setiap pertunjukan itu adalah penciptaan ulang gitu. Selalu baru, selalu cair dan sebagainya. Dan di sini tidak ada penontonnya. Tidak terlihat adanya interaksi antara performance dengan penonton itu sendiri. Terus yang kelima ya, langsung saja. Dokumentasi BBY membukukan kecairan sastra lisan tersebut seperti yang saya jelaskan tadi. Terus yang keenam, pengaksaraan dan penerjemahan syair lagu. Seperti mungkin bisa dilihat di paper itu. Pengaksaraan dan penerjemahan syair lagu itu tidak sampai kepada esensi daripada bahasa itu sendiri. Misalkan di sini ada mupu bocah bajang ya, yang diartikan mengasuh bocah bajang. Itu yang sebenarnya menurut kami itu berarti berdasarkan kamus sastra Jawa ya, itu ada adopsi bocah bajang yang sebenarnya. Itu bukan walaupun kelihatan hampir ya, tapi esensinya itu berbeda ya. Karena bahasa itu tidak hanya bersifat rasional, artinya kita berbicara lalu kita paham, tapi juga bersifat emosional. Dan itu hanya bisa tersampaikan melalui bahasa daerah, bahasa Jawa, bahasa Bali, bahasa Lombok dan sebagainya. Terus yang terakhir ya, dokumentasi dan penanaman ideologi ya. Jadi menurut Rupinegan itu masyarakat secara umum dibagi menjadi dua, masyarakat primitif dan masyarakat modern. Nah di sini kami memandang bahwa masyarakat primitif ini adalah masyarakat ini yang mendukung sebagai masyarakat pendukung daripada pertunjukan ini kaum ini sendiri, dan masyarakat modern ini adalah balai bahasa. Dan ketika itu bertemu dua hal yang berbeda itu selalu terjadi dialektika, dan dialektika ini tidak pernah netral, selalu terjadi pendominasian antara yang satu dengan yang lain. Dan kami melihat bahwa di sini karena pengarahan dari sudut pandang kamera dan sebagainya, ada sebuah penanaman ideologi modern terhadap grup daripada pertunjukan ini kaum ini sendiri. Kesimpulannya adalah yang kami lihat, memang dalam judul besar dokumentasi ini adalah revitalisasi syair lagu Jawa. Jadi BBY itu hanya ingin melestarikan lagu-lagu Jawa yang ada dalam pertunjukan itu sendiri. Tapi secara tidak langsung itu merusak nilai-nilai budaya yang tidak boleh tidak ada dalam pertunjukan itu sendiri. Itu saja mungkin, selebihnya mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Samsul Hadi atas paparannya. Teman-teman sekalian, itu 5 makalah kita, teman kita dari BNPI telah menyampaikan. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya ingin mereview kembali gambaran umum dari apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Tadi sesi pertama tadi kita Mas Alfian sudah memberi penjabaran tentang stand up komedi sebagai tradisi lisan modern. Apakah istilah ini tepat atau merangkum gejala-gejala stand up komedi, atau perlu perluasan pemaknaan dari istilah tradisi lisan modern atau sastra lisan modern ini? Itu bisa menjadi pemicu awal bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada Mas Alfian.
bagaimana Mas Alfian mengkonseptualisasi stand up comedy sebagai sastra lisan modern. Bicara yang kedua pada sesi pertama Mbak Ani, yaitu tentang tradisi gembyong. Bagaimana bagaimana keberlangsungan dan usaha pemertahanan tradisi ini dengan melihat ekosistem apa yang menggerakkan tradisi ini atau tetap mungkin selalu ada. Itu pada sesi yang kedua, yang pertama. Pada sesi yang kedua tentu masih ingat, saya ingin menambahkan sedikit, ada beberapa persamaan. Pembicara kita sama-sama mengkomparasi dua entitas yang berbeda. Yang pertama Mas Heri dari film ke sastra, yang kedua Mbak Adel dari sastra ke film, yang ketiga Mas Samsul Hadi melihat bagaimana tradisi ini dijadikan dari bentuk aslinya ke bentuk dokumentasi. Persamaan corak ketiga pengalihan ini adalah sama-sama ada pengurangan, penambahan, dan juga watak ideologis dari proses pengalihan tersebut. Itu corak yang atau gejala yang sama yang ditunjukkan oleh pembicara kita. Demikian reviewnya. Silakan teman-teman yang ingin memberikan tanggapan atau bertanya dan lain sebagainya, saya serahkan untuk 3 penanya awal. 1, 2, 3. Oke, Mas, sebutkan nama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Silo dari Tribunnews Foundation. Menarik tentang novelisasi film dari dinamika dalam perubahannya. Saya mau nanya ke Mas Purwoko ya. Kalau dari paparan yang tadi itu berbicara tentang siapa yang akhirnya mengubah dari naskah dari film menjadi novel, itu sepertinya kalau di Indonesia masih sangat penting ya, karena terkait dengan kebebasan menjadi wujud akhir novelnya gitu. Cuma saya ingin menanyakan, mungkin nggak terkait dengan itu, tapi yang fenomena yang ada sekarang kan banyak tentang fanfiction. Nah itu dalam perubahan bentuk tadi itu posisinya bagaimana gitu? Karena mengingat begitu ada film-film bagus atau anime atau komik yang bagus, itu biasanya kalau kita searching di Google itu fanfiction itu akan banyak banget terkait dengan fans-fans yang kecewa dengan ending novel atau film gitu. Mereka akan membuat versi mereka sendiri. Lalu sebagai sebuah fenomena yang menurut saya agak baru ya, ini dari kesusastraan itu seperti apa gitu. Ini kan berarti kan mengubah ya dari bentuk yang sudah ada gitu dari film itu menjadi bentuk tulisan. Karena kalau dalam seriusnya itu 50 Shades of Grey aja itu kan merupakan fanfiction dari Twilight ya, walaupun dibikin alternate universe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini dulu aja tau. Ini dulu aja. Oh ya. Yang satunya Pak. Selamat siang semuanya, saya Iris Ning dari Program Studi Susastra 2018. Saya ingin bertanya kepada Mbak Ani Heradiani mengenai tradisi Gebyung di Sumedang. Ini merupakan salah satu tradisi yang baru pertama kali saya dengar, dan ada 2 hal yang ingin saya tanyakan. Saya melihat di sini bahwa Mbak Ani telah menuliskan mengenai kelengkapan pertunjukan, yaitu adanya waditra dan juga sesajen. Nah, apakah waditra atau alat musik yang dipergunakan untuk tradisi ini mempunyai simbolisasi tertentu atau mempunyai filosofi tertentu, seperti yang Mbak Ani telah tuliskan juga bahwa para pemain alat musiknya itu terdiri dari 5 orang yang merupakan simbol dari rukun Islam.
Nah, apakah itu juga merupakan simbolisasi suatu hal atau tidak? Begitu pula sesajennya. Di sini Mbak Fani juga mengatakan bahwa sesajen ini merupakan unsur pelambang seni dan ini terdiri dari ayam bakar, kelapa muda, telur ayam kampung, rujak pisang. Apakah ini juga merupakan simbolisasi akan suatu hal? Ya, terima kasih. Sorry. Memberikan Sorry ya, saya Kak. cerita dari ilmu sastra UI peminatan filologi. Saya ingin bertanya kepada Mbak Ana. Disebutkan di makalah bahwa gambling itu merupakan sebuah sarana syiar Islam pada zaman dulu. Nah, saya ingin bertanya spesifiknya, selain jumlah pemain musik yang 5 orang, yang itu melambangkan rukun Islam, aspek apa lagi yang menggambarkan syiar Islam pada zaman tersebut? Atau mungkin adakah adaptasi mungkin ya dari ajaran Islam ke budaya masyarakat setempat sehingga bentuk syiarnya berupa gambling tersebut? Terima kasih. Ya, itu 3 yang teman-teman yang memberikan responnya. Saya serahkan kepada Mas Eri untuk jawaban pertama. Terima kasih Mas Sisiro. Mas Siro. Tadi saya sebenarnya masih agak meraba nih. Tolong koreksi nanti kalau salah. Yang masalah fanfiction. Karena saya masih melihatnya itu ada di ranah film-film superhero saja. Apakah betul? Nggak semua seperti itu. Jadi kayak fantasi Harry Potter itu banyak fanfictionnya. Kalau di searching di fanfiction.net itu banyak banget. Oke, jadi ini sebenarnya kayak problemnya lebih kekecewaan gitu. Ya, tapi kalau diseriuskan ternyata itu bisa jadi karya tersendiri. Bahkan kalau yang dari kayak Twilight itu kan bestseller, dan saat dibuat ada penulis fanfiction yang bikin itu ternyata bisa jadi bestseller juga gitu. Dengan mengambil karakter-karakter dari film yang udah ada gitu, seperti itu. Itu kalau yang itu bahkan itu bukan cuma jadi bikin alternate universe-nya gitu. Jadi mengambil tokoh yang sama cuma dibuatkan cerita yang berbeda. Jadi kalau yang fanfiction ini wataknya respon pembaca terhadap karya dalam bentuk fiksi kembali, gitu kan. Kalau yang Mas Heri contohkan tadi, apakah fanfiction itu bisa kita lihat sebagai sebuah bentuk ahli wahana gitu? Satu, wataknya pembaca merespon karya. Satu, memang karya itu ditujukan secara spesifik untuk dibuat dalam versi lainnya gitu. Sebenarnya pada dasarnya berbeda ya, karena memang bentuknya fanfiction itu sebenarnya tadi udah disinggung Heri juga, itu adalah respon saja, respon dari bisa dari pembaca, bisa dari fans itu sendiri terhadap suatu karya. Kalau kita lihat misalnya di YouTube gitu, ada misalnya bentuk fanfiction itu bentuknya bisa parodi gitu kadang-kadang. Itu pun sebenarnya mereka membuat sebuah alternate ending atau alternate dari karakter yang mereka itu bentuk sebuah bentuk respon aja sih sebenarnya. Tapi kalau novelisasi memang itu official dari dari rumah produksi atau dari satu brand tertentu. Jadi kalau fanfiction itu respon bisa ratusan atau bahkan ribuan gitu, tapi kalau novelisasi keluarannya pasti satu. Kalau tadi saya menangkapnya itu semacam kayak bentuk kecewa, apakah pembacanya bakal menjadi kecewa ketika ditemukan? Salah satunya. Salah satunya. Karena kalau misalnya melihat dari konsep wahana sendiri, jadi ada pembacaan yang berbeda terhadap medium yang sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah karena itu bentuk interpretasi yang mungkin bisa berbeda-beda. Misalnya kita sama-sama baca Harry Potter misalnya, kita sama-sama baca Harry Potter, belum ada filmnya,
saya membuat versi A, Mas membuat versi B dengan Harry Potter yang mungkin karakternya akan dari saya akan ditambahkan, ternyata dari Mas mereka akan apa gitu, itu kan interpretasinya beda-beda gitu. Sebenarnya itu hal yang sah-sah saja kalau menurut saya dalam dunia wahana gitu. Jadi sempat kayak misalnya di Indonesia itu sempat ramai kayak Soekarno itu dibuatkan filmnya oleh Hanung kalau nggak salah. Satu sisi keluarganya Soekarno bermasalah, satu sisinya ya lanjutin aja. Sebenarnya kalau dalam ahli wahana tidak ada permasalahan yang mendasar atas itu gitu, karena interpretasi ya orang sebagai seniman dalam respon suatu bentuk untuk dialihkan ke bentuk lain itu menjadi hak si seniman yang berikutnya. Terus kemudian pertanyaan kedua, respon dari sastra terhadap novelisasi. Ini masih apa ya, masih dilematis sebenarnya. Kalau dari literatur yang saya baca, satu sisi ini bisa masuk sastra gitu, tapi di satu sisi ini hanya produk populer saja gitu, tapi tidak bisa masuk sastra. Kalau saya cenderungnya yang memasukkan ini unsur sastra itu adalah balik lagi penulisnya siapa. Kalau kita mengenal dia sebagai sastrawan ya mungkin bisa jadi biolog berdawai masuk ke ranah sastra. Tapi kalau misalnya yang Wonderful Life tadi, mungkin masih gue nggak kenal ini sastra atau bukan, itu cuma novelisasi aja gitu. Jadi suatu bentuk budaya populer aja tanpa harus dimasukkan ke dalam sastra. Tapi nggak tahu, mungkin Mbak Adel bisa menambahkan untuk masalah sastra itu. Ya, kalau untuk mengkategorikan ya, sebenarnya kan itu tergantung dari siapa yang berbicara itu. Kalau misalnya yang mana yang sastra dan yang mana yang bukan itu sebenarnya perdebatan dari zaman bahula mungkin sampai zaman sekarang gitu, karena bahkan film pun ya dianggap sebagai sastra gitu kan. Bahkan teman-teman di UI sendiri juga ketika menganalisis film sebagai teks gitu, dia dipandang sebagai teks, sehingga batasan yang sastra dan yang bukan menjadi bias gitu. Bahkan komik pun juga dianggap sebagai teks gitu. Jadi kalau melihat apakah itu dikategorikan sebagai karya sastra atau bukan, atau mungkin sastra ini dibagi lagi yang kanon atau yang serius atau populer, itu tergantung dari siapa yang betul tadi. Mungkin kita masih terikat konvensi bahwa ketika sastrawan yang nulis pasti itu karya sastra kayak gitu, atau mungkin bagaimana si pengarang ini punya power, atau mungkin lembaga tertentu gitu seperti Dewan Kesenian atau apa yang mungkin kemudian mengkategorikan itu gitu. Jadi sebenarnya masih bias juga gitu, menurut saya. Ya, itu pertanyaan pertama. Memang kalau film yang dibuat dari berdasarkan sastra tetap jadi film, tidak diperdebatkan apakah itu film atau tidak. Kalau sebaliknya sastra itu jadi film malah jadi perdebatan ini sastra atau tidak. Itu sebenarnya PR kita semua ya. Apakah perdebatan itu penting atau perlu atau tidak perlu diperpanjang? Saya kira tetap menjadi poin yang menarik. Kenapa ketika posisi sebaliknya dia menjadi dilematis? Itu pertanyaan kedua dan ketiga ditujukan untuk Mbak Ani alias Mbak Ana. Silakan. Terima kasih. Pertama pertanyaan Iris mengenai sesajen ya. Kenapa tertarik dengan sesajen? Kenapa tertarik dengan sesajen? Pengen tahu aja, mungkin ada simbolisasi. Jadi sesajen itu sendiri sebetulnya sesajen secara keseluruhan ya, maksudnya itu merupakan persembahan, sebetulnya itu persembahan bagi Karuhun. Jadi ini dengan kata lain ketika kita mengadakan sebuah perayaan, sebuah acara gitu, nah, sesajen ini tuh menjadi semacam makanan yang ditujukan untuk Karuhun yang memang dalam pertunjukan ini itu terlibat karena kan ada yang presnya juga gitu. Nah, tapi kalau dilihat per item bisa dikatakan sebetulnya semuanya memiliki makna, memiliki maksud gitu. Tapi ketika itu ditanyakan lebih lanjut, pasti tidak masyarakat itu juga terkadang tidak mampu, bukan tidak mampu dalam artian mereka tidak mengatakan makna yang sebetulnya itu setiap
dari setiap itemnya itu gitu. Jadi ada juga yang memang ya pokoknya ini harus ada ini gitu. Jadi tapi ada juga yang mereka misalnya bubur merah bubur putih gitu, itu maksudnya ya bendera merah putih, ada juga seperti itu. Walaupun saya sendiri belum yakin apakah memang hanya sebatas itu gitu atau memang ada yang lebih jauh daripada itu. Tapi kan itu yang dipahami oleh mereka gitu. Jadi terkait dengan pemaknaan itu sendiri ya, dan bisa juga berbeda-beda di setiap lokasi gitu. Jadi dari item-item yang ada di dalam sesajen ini juga tidak akan pernah sama. Jadi misalnya dalam suatu dusun, saya di sini kan saya hanya ada yang mencantumkan daging mentah. Nah itu sebetulnya juga berdasarkan pengamatan saya, mungkin mereka tidak hanya memaksudkan bahwa ini menjadi persembahan, tapi kemudian ternyata itu ada fungsi lain. Jadi ketika dalam pertunjukan dan ketika salah satu ada penonton yang trans, daging mentah itu bisa dimakan gitu. Jadi memang ini memiliki fungsi lain gitu, tidak hanya sebagai persembahan untuk kaluhur. Selain itu misalnya kayak bakakak, jadi bakakak itu ayam utuh, ayam yang dipanggang itu ya, ayam utuh. Nah itu tuh akan di akhir acara itu akan menjadi makanan yang nantinya akan diserahkan kepada si kelompok seni gitu. Jadi itu memang menjadi apa ya, makanan yang spesial yang harus diserahkan kepada kelompok seninya gitu. Kemudian misalnya ada juga di tempat lain yang misalnya harus menambahkan, kalau di Sunda itu ada namanya sambal goang gitu ya. Nah itu sebetulnya sambal goang itu jadi sambal yang dia cuman cabai hijau diulek gitu aja dengan sedikit garam dan kencur. Nah itu masuk dalam sesajen, tapi sebetulnya itu bukan bagian dari persembahan untuk kaluhur, tapi lebih kepada fungsi untuk menolak hujan. Nah, ya baik, kemudian lanjut ke tadi yang musik, apakah ada unsur Islam yang lainnya? Tentu ada ya. Di sini memang saya tidak mencantumkan di dalam paper ini, tapi dalam bisa dilihat mungkin yang bagian yang syairnya kentrung ini. Nah, syairnya kentrung ini memang sebetulnya dia syair yang isinya syair yang dipersembahkan untuk Dewi Sri atau di lokalnya lagi orang Sunda itu menyebutnya tuh Niko Haji. Nah ini syair dipersembahkan untuk Dewi Sri itu kemudian isinya juga mengenai kisah hidup si Nyai Kentrung dari kecil hingga dewasa, tapi di sela-sela syair yang terdiri dari 7 bait itu juga kadang-kadang diselingi lagu-lagu dan bahkan ada kalau di lagu hiburan gitu yang juga kategorinya lagu Sunda Buhur, itu ada juga jenis lagu yang saya lupa lagi judulnya, tapi ya isinya itu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah gitu, dilantunkan seperti itu tapi orang ngipin. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tangan dua. Yang kedua, sesi tanya jawab 1, 2, 3. 1 di depan tadi 2, 3 dulu. Oke, 4 ada di belakang satu lagi, Mas. Oke, yang pertama silakan.
Ya, terima kasih. Saya Komasio Resandro, saya dari Ilmu Susastra UI 2018. Saya ingin bertanya kepada Mbak Adel. Saya melihat sastra ini dari sudut pandang sebagai industri kreatif, di mana produk dari sebuah karya sastra bisa dikomersilkan atau bisa untuk mendapatkan keuntungan tersendiri seperti itu. Kita melihat sastra bisa dijadikan dalam artian dalam proses aliwahana, dalam novelisasi, dalam artian ekranisasi dan lainnya itu banyak sekali hal-hal yang saya amati. Salah satunya adalah penyusupan iklan-iklan yang ada di dalam sebuah ekranisasi ataupun film dari novel ke film dan lain-lain. Dan kadang-kadang kan kita melihat bahwa di novelnya itu tidak ada, misalnya adegan, misalnya si artisnya megang produk apa gitu kan, kemudian di filmnya itu banyak banget nih ada penyisipan produk-produk yang seharusnya tidak muncul seperti itu. Nah, bagaimana menurut Mbak Adel konteks penyisipan iklan-iklan itu di dalam sebuah perfilman dari proses ekranisasinya, apakah itu akan merusak nilai dari sastranya atau itu sebenarnya menguntungkan bagi tim produksinya ataupun yang lainnya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azizah dari Ilmu Sastra UGM 2017. Saya tertarik dengan pembahasan Mbak Adel tentang bagaimana filosofi kopi itu dijadikan sebuah film. Yang ingin saya tanyakan tadi Mbak Adel ada menyebutkan tentang ketika seorang tokoh laki-laki yang di dalam novel itu tokoh laki-laki kemudian ketika difilmkan menjadi tokoh perempuan. Nah, yang ingin saya tanyakan kan sutradaranya filosofi kopi jika tidak salah adalah laki-laki. Nah, tidakkah menurut saya sutradara itu memiliki maksud tertentu dengan menjadikan tokoh laki-laki itu menjadi perempuan, atau hanya sebagai menurut saya kapitalisasi dari tubuh perempuan itu sendiri? Karena dengan gegap gempitannya emansipasi perempuan, gegap gempitannya bahwa perempuan harus setara, maka di situ sebagai sebuah produk atau industri film akhirnya menarik laki-laki, tokoh laki-laki berubah bukan menjadi perempuan, bukan untuk menarik kesetaraannya dia, tapi hanya untuk sebagai komersialitas tubuh perempuan. Terima kasih. Iya. Perempuan yang dipilih. Terima kasih, saya Tifatul Fitria dari KPL 2018. Di sini saya agak tertarik dengan makalahnya yang dokumentasi tadi tulisan ini Tolong. Di sini kan penulis mengklaim bahwasanya BBD itu mengurangi nilai-nilai budaya yang ada pada tadi tulisan ini Tolong. Nah, di sini salah satu hal yang diberatkan adalah dalam dokumentasi tidak melibatkan audiens. Kita tahu bahwasanya audiens sangat penting dalam proses tradisi lisan ya. Ada audiens, transmisi, dan performasi di situ. Nah, di sini saya agak bingung apakah di sini audiens berperan aktif atau pasif. Karena di sini ada disebutkan bahwasanya audiens ini, kehadiran audiens memiliki fungsi sebagai penyatu dan lain sebagainya. Sedangkan yang diklaim adalah nilai yang berkurang. Di sini saya juga agak kabur, apa sih signifikasi antara fungsi dengan nilai di sini ya, pilih seperti itu aja. Terima kasih. Pak Mas Sanca dari belakang. Oh, bukan ya? Oh, Mas Dido. Baik, stand up komedi ya buat Mas Alfian.
saya agak bermasalah. Gini, kita tahu sebetulnya kalau stand up ini dimulai dari teks yang ditulis si komika itu sendiri sebelum dia lisankan. Nah, dari paparan Mas Alfian disebutkan bahwa ketika kaitannya dengan sastra lisan itu ada wilayah penghafalan, ada wilayah mengingat. Nah, sementara bagi saya ketika ini adalah sebuah stand up komedi yang dimulai dari sebuah teks yang ditulis si komika itu sendiri, ini justru bukan pada mengingat itu sendiri, tapi lebih pada menghafal teks yang dia buat. Antara menghafal dan mengingat ini bisa jadi jauh berbeda. Karena di wilayah tradisi lisan misalnya, ingatan itu ketika si pelaku tradisi lisan menyampaikan, mempertunjukkan sastra lisannya, dalam ingatan itu biasanya didukung dengan alat ingat, mnemonic device dan sebagainya dan sebagainya. Nah, apakah ini justru malah hanya menjadi kelisanan kedua gitu, ketimbang ini adalah sastra lisan si stand up comedy ini? Karena toh dari awal dia adalah teks sastra, katakanlah teks, bukan berangkat dari sesuatu yang lisan saja yang kemudian diwariskan oleh si pelaku pertunjukan sastra lisan itu sendiri. Bisa ditangkap ya maksud saya? Oke, yang kedua buat Mas Samsul Hadi, kalau memang bagi saya kalau memang tujuannya adalah untuk mendokumentasikan, mungkin kita tidak bisa menganggap begitu saja bahwa ini adalah sebuah perusakan dalam tanda petik, merusak pertunjukan ini tolong itu sendiri. Karena ketika si pertunjukan ini masih berlangsung di dalam masyarakatnya, masih ditampilkan, masih ada ekosistem pembangun secara keseluruhan, dia toh akan tetap hidup dalam masyarakat itu. Cuma dalam kepentingan pendokumentasian, karena memang sepertinya Balai Bahasa ini hanya mendokumentasikan teksnya saja, teks dalam hal ini lagunya atau sastranya, tidak mementingkan secara keseluruhan membangun dari Nini Towong itu sendiri. Nah, apakah kita harus selalu menganggap misalnya bahwa sesuatu yang sudah menjadi tradisi itu begitu luhur sehingga kita harus jaga ketat sedemikian rupa, sementara sesuatu yang kekinian yang dalam bentuk dokumentasi yang lebih ringkas itu kita anggap sesuatu yang malah merusak nilai dan lain-lain itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Didu. Jawab pertanyaannya langsung saja kepada Mbak Adel, dua pertanyaan. Ini juga kepada Mbak Adel. Selanjutnya ke Mas Samsul ya. Samsul ya. Oh, Mas Hadi panggilannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, saya akan mencoba menjawab. Pertanyaan pertama, bagaimana penyisipan iklan di dalam sebuah ekranisasi? Apakah itu mengganggu atau seperti apa? Nah, iya sih. Kalau kita lihat film Indonesia ya, salah satu contohnya misalnya film Tenggelamnya Kapal Thunderbird yang difilmkan. Nah itu dari situ ada iklan yang sangat mungkin kasar sekali terkadang. Jadi si Bibi Peter itu dia makan coklatos gitu. Nah, padahal latar dari Kapal Thunderbird kan tahun berapa ya? Nah itu apakah coklatos sudah ada di tahun itu? Nah itu agak nggak masuk akal sebenarnya penempelan itu. Nah mungkin ya kalau mengganggu, kalau menurut saya pribadi, ya kalau penempelannya kasar seperti itu ya jelas maksudnya mengganggu karena itu merusak logika dari ceritanya itu. Masa kalau itu ada coklatos terus dan karena itu nggak satu kali munculnya coklatos itu, jadi
si Junot itu ke rumah pamannya juga dia bawanya coklat tos, dan itu di shoot di coklat tosnya, jadi itu agak merusak logika cerita juga. Nah tapi mungkin ada juga misalnya di film luar, misalnya film Korea yang saya tahu. Nah itu ada dia memasukkan iklan juga di dalam film itu, tetapi dia bersatu dengan ceritanya. Jadi filmnya tentang seorang hacker gitu, nah dia berasal dari perusahaan yang antivirus, pembuat antivirus. Nah jadi ada kesinambungan gitu antara iklan yang ditampilkan di situ dengan jalan ceritanya. Jadi antara iklan itu gak sekedar tempelan, tapi dia kawin dengan jalan ceritanya. Sedangkan kebanyakan dalam film-film kita mungkin belum seperti itu. Mungkin nanti bisa ditambahkan sama Mas Heri ya terkait dengan iklan dalam film ya. Nah itu kemudian yang kedua, bagaimana perubahan tokoh laki-laki yang ada di dalam cerpen Filosofi Kopi kemudian diubah menjadi seorang kritikus kopi perempuan gitu. Nah, apakah itu merupakan sebuah strategi cerita saja atau ada unsur kapitalisme di dalamnya untuk menarik bahwa penonton Indonesia suka lihat aktris cantik gitu, apalagi yang main Julia Esther ya kan. Nah gitu, nah memang tidak bisa dinafikan ya kalau sisi ada unsur menarik penonton atau menarik jumlah penonton itu ya. Jadi dalam ekranisasi film-film memang mempunyai kecenderungan untuk memuaskan penonton. Seperti misalnya Perahu Kertas, kalau misalnya ada yang nonton. Jadi ketika saya mengamati karya-karya dia yang difilmkan dari yang pertama mungkin kayak Madre, Perahu Kertas, Supernova, kemudian Filosofi Kopi salah satunya, ada kecenderungan untuk memuaskan pembaca atau memuaskan penonton gitu. Jadi memang itu tidak bisa dinafikan ketika itu dilihat sebagai mungkin untuk menarik penonton. Tetapi di satu sisi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa ada usaha untuk menegosiasi ruang maskulin itu tadi. Karena tokoh laki-laki di dalam cerpen itu bukan seorang kritikus. Jadi di dalam cerpennya itu tiba-tiba ada datang pengunjung laki-laki yang kemudian mengatakan bahwa kopinya Ben ini nggak enak gitu. Nah kemudian itu menghancurkan harga diri Ben sebagai seorang barista profesional gitu. Nah kemudian diubah menjadi dalam filmnya menjadi seorang kritikus yang profesional dan dia perempuan kayak gitu. Jadi tidak bisa kita simplifikasi kemudian kemunculan tokoh perempuan ini sekedar ini aja, pajangan aja, tetapi kita harus melihat juga bahwa ada usaha untuk menegosiasi ruang maskulin itu dengan hadirnya kritikus kopi perempuan. Ya, itu sih yang mungkin masih menambahkan yang tentang jadi di kami di Indonesia filmmaker, produser terutama ya masih menjadi bicaraan dan masalah yang belum terselesaikan sekarang. Karena di satu sisi teman-teman film membutuhkan dana, di satu sisi mereka tidak bisa menjaga idealismenya mereka. Karena kita udah punya kadang-kadang gini. Dulu pernah ada film tahun 2004, 2003 gitu, saya masih kuliah gitu. Waktu itu kami nonton film horor Indonesia, film horor. Jadi yang disponsori oleh Telkomplexi. Jadi ada satu sampai ekstrimnya gitu, satu kamarnya si tokoh ini semuanya posternya Telkomplexi. Jadi kayak dia tinggalnya di counter handphone. Itu sama mengganggunya dengan coklatos di kapal Van der Wijk. Tapi kita tidak lihat iklan yang mengganggu di film Castaway. Kita lihat FedEx begitu besar sekali, nggak cuma gedung aja, tapi logonya dari mana-mana, kapalnya sebesar itu, bahkan menjadi background cerita. Kemudian ada, saya lupa, bola volinya mereknya apa ya? Wills atau masalah. Itu bahkan menjadi bagian dari cerita. Nah ini jadi problem di Indonesia karena kita tidak bisa mengelaborasikan hal-hal yang dimaui oleh pengiklan atau produsen atau produk itu terhadap
identitas di kami. Itu yang masih terus menjadi bahan perdebatan, bahkan kadang-kadang kita sudah membuat secara soft gitu ya, kayak misalnya nanti kamu minum aqua gitu ya, cukup aquanya aja, tapi dari produsennya kadang-kadang suka minta lebih. Bisa nggak airnya dimiringin dikit supaya biar logo aqua? Dan itu mereka sampai nongkrongin di produksinya. Itu yang cenderungan yang ada di Indonesia, mereka nongkrongin di produksinya, di syutingnya ditongkrongin. Karena kalau kurang miring dikit, mereka foto dari agensi foto ke klien ke atasannya. Kalau oke, kalau nggak oke ganti angle. Itu yang sangat sulit. Sementara kita menampilkan logo aqua sepotong aja itu nggak dianggap iklan oleh mereka. Itu sih yang menjadi masalah dan PR besar untuk kami. Jelas. Ya, terima kasih. Pak, ada materi selanjutnya. Mas Hadi. Terima kasih teman-teman. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Ati Cohen karena tadi tidak sempat disebutkan, cuma ada di paper. Jadi fungsi penonton di Ingin Kau Wong itu mulai diadakan itu tahun 1936, jadi sebelum Indonesia merdeka. Itu diadakan dengan tujuan hiburan, tapi pada waktu itu karena kepercayaan animisme dinamisme di wilayah Bantul sangat kental, mereka bertanya mengenai obat-obatan dan sebagainya. Itu awal fungsi penontonnya pada waktu itu, selain sebagai hiburan juga sebagai penghibur. Dia nanya obat-obatan ini apa, dan Nini Tawong ini cuma bisa geleng sama nganggu dan membawa pemegang boneka itu ke daun-daun tertentu gitu pada waktu itu. Tapi seiring perkembangan zaman, karena pendidikan juga telah merambah ke daerah Bantul tersebut, itu mereka sudah tidak percaya hal demikian. Jadi kalau sakit itu ya lebih baik dokter gitu kan, nggak ke dukun. Jadi fungsi tempat bertanya itu hilang sekarang. Dan penonton pada saat ini, karena mereka sudah tidak terlalu percaya dengan hal-hal gaib, ya, mereka ingin membuktikan gitu apakah benar boneka itu bergerak sendiri atau yang memegang itu yang menggerakkan itu, atas bawah, putar-putar dan sebagainya. Jadi diberikan kesempatan dua-dua penonton itu maju dan memegang kakinya. Apakah benar bergerak sendiri atau tidak? Itu terkait dengan fungsi. Terus yang fungsi dan nilai. Di sana saya menyatakan bahwa sebuah kebudayaan itu bisa menyatukan, bisa meningkatkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, kebangsaan dan sebagainya. Fungsi tersebut bisa terlaksana dengan nilai-nilai yang ada dalam Ingin Tawong itu sendiri. Jadi fungsi itu bisa berfungsi kalau ada nilai-nilai itu sendiri. Jadi itu perbedaannya. Jadi penggeraknya adalah nilai-nilai. Setelah nilai-nilai itu bergerak, kelihatanlah fungsinya. Itu saja sih. Kalau menurut saya. Terus langsung saja mungkin ke pertanyaannya Mas Dido ya. Memang proses pelestarian budaya lisan ini menurut hemat saya ini itu dilematis ya. Pemerintah itu mau melestarikan juga bisa kayak seperti tadi disuruh merusak gitu. Dan apakah kita tidak bisa melihat budaya itu dengan perspektif yang berbeda, misalkan tetap modern, bisa menggunakan alat-alat modern dan sebagainya. Kalau menurut saya, menurut saya pribadi, memang kan sastra lisan ini kan bertransformasi ya, dari zaman ke zaman. Tapi yang menurut saya percaya bahwa sastra lisan itu cuma bisa dilestarikan oleh masyarakat pendukungnya gitu. Jadi entah dia akan bertransformasi menjadi apapun, itu kalau masyarakat pendukungnya memang melakukan demikian. Tidak ada intervensi dari luar. Intervensi dari luar hanya berupa dukungan-dukungan. Nah, terkait dengan dokumentasi ini, apakah ya memang dalam pembukaannya Kepala BBY Dr. Tirto Suwando itu mengatakan ini cuma untuk melindungi syair-syair Jawa yang ada di dalam pertunjukan Ingin Tawong itu sendiri. Tapi saya berpikir begini, analoginya seperti ini. Misalkan dalam sebuah novel, ya,
itu ada puisi-puisi itu ingin dilindungi, itu kan tidak bisa menghancurkan tubuh besar novel itu sendiri, nanti akan kehilangan konteksnya. Misalkan sekarang Nini Tawong didokumentasikan seperti ini, lalu beberapa tahun kemudian Nini Tawong ini hancur gitu, punah bukan punah mungkin bahasa yang tepatnya, hilang dari masyarakatnya sendiri. Yang ada mungkin dokumen itu saja kan kelihatan bahwa tidak akan kelihatan ritual-ritual awal yang ada di dalam pertunjukan itu sendiri. Jadi seperti merusak. Kalau misalkan Aqua ini misalkan ingin melindungi airnya kan tidak bisa juga tidak melindungi daripada gelasnya itu sendiri. Begitu sih menurut saya, Mas Dodi, mungkin bisa dikoreksi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh ya, karena sebelum ada satu pertanyaan yang belum terjawab, ya silakan. Maaf, tadi ada yang terlewat tentang itu ya, komersialisasi tubuh perempuan, ya, dugaan komersialisasi tubuh perempuan ya tadi pertanyaannya. Nah, kalau di dalam film Filosofi Kopi ini sendiri saya rasa tidak ada objektifikasi tubuh perempuan yang dieksplor, apakah sehingga itu bisa dianggap sebagai komersialisasi gitu dengan adanya tubuh perempuan. Itu berbeda dengan misalnya film-film horor Indonesia yang memiliki kecenderungan itu gitu ya. Jadi karena kehadiran si L ini di dalam film ini, dia punya peran dan perannya cukup signifikan gitu karena dia sebagai kritikus kopi. Jadi kalau ada dugaan terkait dengan komersialisasi tubuh perempuan, saya rasa enggak, karena dari angle kamera, kemudian apakah objektifikasi sudut pandangnya gitu, bagian-bagian tubuh perempuan tertentu yang hanya bisu, itu tidak seperti itu di dalam film ini. Mungkin trivia aja ya, perbandingan jumlah key grader di ini itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Key grader itu ya kritikus kopi tambahan. Terima kasih kepada moderator, juga kepada Mas Nidu. Sebenarnya beberapa kajian yang mempersoalkan tentang stand up comedy ini sudah terbit, dan seperti yang saya sampaikan, memang belum ada ruang yang pasti sebenarnya, meskipun beberapa kajian itu telah terbit, tetapi memang masih ada yang mempertahankan bahwasanya stand up comedy tidak tergolong ke sana. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya sejak abad 18 paling tidak memang kebudayaan yang primer itu sudah berganti menjadi tulisan, bukan lagi lisan. Lisan sudah menjadi kebudayaan sekundernya. Nah, apakah stand up comedy yang muncul juga di sekitar abad tersebut ketika tulisan sudah menjadi budaya primer dan stand up comedy ini muncul, kemudian stand up comedy digolongkan dalam hubungannya kelisanan dan keberaksaraan, karena kemudian muncul sebuah hubungan juga antara kelisanan dan keberaksaraannya. Nah, kemunculan dialektika antara kelisanan dan keberaksaraan juga mengikuti perkembangan zaman atas beberapa fenomena yang tidak dapat ditampung lagi. Karena sebenarnya juga beberapa tradisi sastra lisan juga sudah banyak mengalami transkripsi dan penulisan, penerjemahan, dan terus diulang-ulang. Nah, bahkan kita dapat belajar dan membaca lewat itu, meskipun memang yang namanya proses transmisi tidak serta-merta sekedar membaca saja menjadi sebuah proses transmisi.
Nah, untuk stand up comedy ini sendiri juga diikuti dengan terminologi modern, itu justru untuk ciri pembedanya. Nah, karena itu saya katakan ini memang masih debatable di antara akademisi, karena memang masih ada yang mempertahankan dan ada yang ingin menuju ke arah perubahan. Nah, menyesuaikan dengan zaman. Nah, ketika terminologi modern ini mengikuti, itu adalah sebagai ciri pembeda, karena memang kita tidak bisa memastikan, bukan memastikan, tapi benar-benar meletakkan bahwa stand up comedy adalah sebuah sastra lisan yang benar sastra lisan murni atau sastra lisan tradisional. Tetapi ternyata ada fitur-fitur di dalamnya yang memungkinkan ia disebut sastra lisan. Karena itu terminologi modern mengikutinya untuk membedakan dengan sastra lisan yang murni. Nah, apakah wacana ini sebenarnya sudah diterima oleh akademisi khususnya sastra lisan dan tradisi lisan? Itu memang masih debatable. Dan kalau saya ditanya apakah itu sastra lisan, saya membedakan di sini antara sastra lisan yang tradisional dan adakah sastra lisan yang modern. Sekarang itu pertanyaannya. Adakah sastra lisan yang modern? Nah, apakah stand up comedy atau memang ada fenomena lain itu sudah menjadi sudah tergolong menjadi sastra lisan yang modern? Akhirnya terdapat dua jenis akhirnya. Nah, apakah modelnya seperti itu? Nah, itu kalau saya ditanya, barangkali kita sudah mulai melangkah ke sana dan sudah ada dua itu, yang mana ada sastra lisan asli modern, asli tradisional, dan juga yang modernnya. Atau memang sastra lisan stand up comedy masuk ke dalam hubungannya dengan kelisanan dan keberaksaraan itu tadi. Karena memang ada proses penulisan materi yang biasa dilakukan oleh komikanya. Nah, yang membedakan adalah bahwa komika tidak rigid kepada teks, karena itu dibedakan antara komika dengan teater monolog. Itu beberapa sudah ada yang membedakannya antara komika dan teater monolog. Padahal serupa, sangat serupa. Tetapi mereka membedakannya karena adanya setting, adanya peristiwa, adanya adegan, adanya sutradara, hal-hal seperti itu yang dikandung oleh humor monolog. Nah, yang seperti itu. Nah, proses transmisi, proses mengingat, dan apakah setiap komika selalu melewati proses-proses penulisan materi dari kata per kata? Nah, itu juga belum ada yang sampai ke sana. Apakah materi yang ditulis itu benar-benar kata per kata dan penghafalannya rigid? Nah, penelitian untuk ke sana itu belum ada yang untuk menuju ke sana. Karena model stand up comedy itu berbeda-beda juga. Nah, bahkan spontanitas dalam stand up comedy itu juga ada, sehingga dia menggunakan biasanya beat-beat yang dia ingat dari gurunya. Nah, guru dalam proses komika ini juga kadang berbeda dengan yang tradisional, karena dukungan media, dia belajar dari media biasanya. Nah, hal seperti itu juga muncul menjadi perdebatan lagi. Nah, tetapi perdebatan ini yang ingin diselesaikan sebenarnya, dan itu memang masih debatable, dan saya sendiri di sini juga karena itu berdiskusi dengan teman-teman juga. Nah, tetapi kalau jawaban saya soal apakah kita memang harus membedakan antara sastra tradisional dan sastra lisan tradisional dan sastra lisan modern, mungkin itu pertanyaan yang juga gelisah di dalam diri saya ini, Mas Nido. Mungkin saya hanya bisa sampai sana dulu untuk menjawabnya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya ingin bertanya kepada bicara
kesimpulan saya, ini menarik tentang stand up comedy ketika di framing sebagai sastra lisan modern. Saya kira ada dua persoalan ketika menggunakan terminologi lama kemudian ditambah kata modern. Pertama, biasanya itu ditujukan untuk menciptakan suasana ironis, misalnya feodalisme modern. Bagaimana watak feodal masih muncul dalam kehidupan modern, biasanya ditujukan untuk menciptakan makna ironis. Atau yang kedua, untuk meletakkannya pada perdebatan yang filosofis. Apa sih esensi tradisi lisan dalam dunia kontemporer misalnya. Saya pikir makanya kemudian ketika saya melihat makalah ini mencoba memframing stand up comedy pada posisi sastra lisan modern, kalau menurut Mas bagaimana? Apakah terminologi ini menampung atau mewadahi semua gejala-gejala yang muncul dalam stand up comedy, atau ini hanya usaha hanya komparasi aja apa yang ada dalam tradisi lisan kemudian juga muncul serupa dengan stand up comedy? Tentu saja akan ada benturan banyak hal, soal misalnya soal hak cipta dalam tradisi lisan dan stand up comedy memainkan lelucon yang sama oleh yang lain, itu akan punya persoalan soal kreativitas dan hak cipta dan sebagainya. Tentu dalam sastra lisan kasusnya akan beda gitu. Nah, apakah istilah sastra lisan modern untuk stand up comedy ini justru menambah masalah atau justru bisa merangkul semua gejala stand up comedy ini? Kalau menurut Mas Yogi, sebelum kita lanjutkan ke sesi pertanyaan. Oke. Saya ya berusaha meraba-raba pertanyaannya dan mungkin kalau ada melenceng-lenceng jawabannya diluruskan lagi. Nah, sebenarnya yang unik adalah kawan-kawan bahwasanya istilah sastra lisan saja sudah problematik. Sastra itu sudah melekat pada hal yang tertulis, itu kan sudah problematik sebenarnya. Ditambah terminologi lisan. Tetapi orang-orang menerima, masyarakat, akademisi siapapun menerima terminologi sastra lisan. Padahal sastra itu sudah mengacu pada hal yang bersifat tertulis, ada lisannya. Nah ini tetapi diterima begitu saja. Nah apakah ini tadi, apakah kita akan membahasnya dalam ruang yang filosofis akhirnya, ya kan? Nah kemudian ini, wah, mohon maaf ini bukan saya juga yang pertama, kan sudah banyak juga yang meletakkan terminologi modern ini. Nah ini kerjaan siapa sebenarnya? Kan? Ya, ketika dia di framing untuk stand up komedi, apakah dia merangkum semua gejala stand up komedi atau menambah masalah baru? Kalau saya melihat sampai saat ini, justru kiranya kita perlu untuk karena gini, prinsip ilmu pengetahuan kita di sini adalah ruang rasional. Di sebelahnya ini ada ruang irasional yang lebih besar. Kita selalu bermain di ruang rasional, terus bermain. Kita lupa untuk mendobrak pelan-pelan ruang irasional itu. Padahal ruang rasional ini sudah mapan, kita terus bermain di dalamnya. Karena itu ilmu pengetahuan kita menjadi sulit untuk menampung hal-hal baru akhirnya. Nah karena itu saya pikir hal-hal yang irasional ini harus semakin kita kikis. Dan saya kira sampai sejauh ini, karena sampai sejauh ini ya, ini perlu ditekankan bahwasanya menurut saya istilah itu mampu untuk menampung gejala yang muncul dalam proses fenomena-fenomena modern kekinian yang sifatnya verbal ya, salah satunya stand up comedy ini. Mungkin itu saja, terima kasih. Ya. Saya untuk memancing pertanyaan selanjutnya. Di dalam jadwal sampai 12.20, tapi karena suasana semakin asik dan semakin S2 dan kita bermain terminologi, tambah 10 menit lagi, jadi 12.30 untuk 3 pertanyaan ya, 12.20
Untuk 2 pertanyaan saja, ringkas dan tidak jadi bicara juga seperti saya tadi. Tiba-tiba langsung ke pertanyaannya aja. Silakan. Tidak terlihat. Oh ya. Karena terhalang kamera tadi. Oh ya, satu lagi. Silakan. Hadiahnya dapat pahala. Ya, satu dulu. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhirnya kebahagiaan juga. Dan tadi katakan nggak kelihatan sepertinya. Saya Hilya dari Prodi Sastra 2018 UI. Ada 2 pertanyaan yang saya tanyakan kepada Mbak Ana dan Mas Alfian ya, yang bagian stand up comedy. Ini suatu hal yang menarik ya bagi saya yang sebagai pemula mengenal lebih jauh terkait susastra sendiri, karena saya background saya bukan dari susastra maupun sastra apapun, jadi ini sangat menarik bagi saya. Yang pertama itu tentang gebyung ya. Tadi disebutkan bahwa setiap penampilan gebyung itu yang menyanyikan atau yang melafalkan kata-kata itu selalu berbeda. Nah, yang saya tanyakan itu apakah si yang melafalkan kata-kata yang berbeda itu mendapatkan inspirasi sesuai dengan yang diminta oleh tuan rumah, atau sesuai kondisi saat itu, atau punya ilham tersendiri dan si yang menyanyi ini harus melakukan ritual tertentu. Itu pertanyaan pertamanya. Dan kemudian kan disebutkan tadi ada 6 generasi. Dan apakah 6 generasi ini misalkan si pemain ataupun si aktor-aktor yang punya peran tersebut dipilih oleh seseorang yang disebut kaluhur itu melalui ritual yang tidak kasat mata lah, istilahnya kasat mata atau secara acak seperti itu. Itu kedua pertanyaan kembali. Kemudian Mas Alfian yang melanjutkan pertanyaan Mas moderator, sebenarnya agak ada kesinambungan dari tadi saya pertanyakan. Karena bagaimana kalau stand up comedy itu diakumulasikan atau dikolaborasikan dengan bahasa daerah? Apakah masih tetap ya balik lagi tradisional maupun modern gitu kan? Karena saya pernah dengar, saya salah satu penggemar cepot, mungkin ada yang banyak yang tahu, dan beberapa kali cepot itu melawak sendiri tanpa adanya lawan gitu. Apakah itu sudah termasuk sebagai stand up comedy atau bukan? Dan perannya penonton atau pemirsa, kan kadang ada orang yang stand up comedy ketawa dan tidak. Jika dikatakan sebagai stand up comedy, apakah saat si penontonnya tertawa maka dibilang stand up comedy, atau penontonnya tidak tertawa maka tidak bisa dikatakan sebagai stand up comedy karena tidak ada yang ketawa seperti itu? Karena kan bagaimanapun komedi itu istilah yang bikin kita humor. Dan satu lagi, bayangkan ya, tadi kan Mas Alfian bilang kalau humor lies a free zone. Apakah itu juga berkaitan atau berlaku untuk sekarang seperti itu, atau terkait dengan tadi kan membahas kapitalisme, apapun yang berbau dengan hal itu, bagaimana jika dikaitkan dengan sesuatu hal budaya yang membawa masalah mistik kayak gitu? Terima kasih. Kebanyakan kayaknya, mohon maaf. Oke, terima kasih. Satu pertanyaan lagi. Oke, diwakili saja dengan Pak tadi. 3 pertanyaan sekaligus. Oke Mbak, dapat pahala lebih. Silakan. Singkat, padat, dan jelas ya Mbak. Terima kasih. Nama saya Laila dari Ilmu Susastra 2018. Mohon maaf kalau ini kembali lagi ke pembahasan yang mungkin lagi asyik di sesi pertanyaan kedua tadi, karena tadi sempat angkat tangan tapi nggak dikasih. Jadi tadi sempat saya dengar dari Mas Hadi bahwasanya Mas Hadi menyebutkan pertunjukan itu adalah bagian dari penciptaan ulang. Yang menjadi pertanyaan bagi saya, apakah penciptaan ulang dalam pertunjukan ini
boleh kita sikapi, kita samakan dengan apa yang kita sebut penciptaan ulang dalam karya sastra. Karena kalau dalam karya sastra, dalam penciptaan ulang kita mengenal katakanlah versi atau cetakan pertama, cetakan kedua, di mana setiap perubahan itu terekam jejaknya. Sedangkan kalau dalam apa namanya pertunjukan, kita kan akan sulit sekalipun dalam pertunjukan satu ke pertunjukan selanjutnya terjadi perubahan atau bahkan sangat berbeda, kita tak akan menemukan di mana rekaman jejak itu. Sehingga yang jadi pertanyaan, adakah sebenarnya kalau dari fokus karyanya Mas, mungkin ada sesuatu yang bisa dilakukan untuk melakukan perekaman jejak, seperti halnya kalau dalam tulisan, dalam teks itu kita mengenal ada versi-versi atau ada cetakan-cetakan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Maaf, saya kira bantuin temannya tadi. Lain saya tunjukin sebelah. Ya, langsung dijawab secara ringkas. 2 menit. Di penghujung saya juga cerita. Siapa yang duluan? Menit ya. Tadi tentang penciptaan dan yang satu lagi berarti pewarisan ya. Barangkali mungkin tadi waktu presentasi saya kurang menjelaskan. Jadi maksud dari penciptaan itu hanya 1 kali, itu maksudnya di pertunjukannya, kalau dalam konteks Bimbel ini adalah pertunjukannya hanya bersifat 1 kali, jadi bukan hanya pada tuturan teksnya itu, gitu. Tapi dari penciptaannya itu aja hanya sekali, dan itu pasti akan berbeda-beda meskipun dia grupnya sama di dusun yang sama, pasti akan berbeda, gitu. Akan selalu ada variannya. Gitu. Nah, yang kedua itu dari sisi pewarisannya tadi sudah generasi ke-6. Memang yang diwariskan itu ada 2 hal. Yang pertama pemimpin dalam artian dia adalah pimpinan grup. Yang kedua adalah si dalang tadi. Jadi dia juga sebetulnya kan bisa dikatakan pemimpin, cuma dia dalam konteks ritualnya. Nah, itu didasarkan kepada yang menjadi pemimpin dari grup ini. Itu adalah amanat dari ketua yang sebelumnya. Jadi dia selama masa itu dia sudah mengamati, jadi dia bisa menilai mana yang bisa diwariskan kepada siapa grup ini akan diwariskan. Sedangkan untuk yang dari sisi dalang itu diberikan kepada yang memang dia sudah paling sepuh, paling tua di antara para nayak. Terima kasih. Langsung juga pertanyaan Mbak ini yang Mbak Pulana. Apakah kalau berbahasa daerah dia menjadi satu lisan tradisional? Tidak. Jadi bukan seperti itu kita menilainya, kan ada fitur-fitur ciri-ciri dan sebagainya. Tumbuh di masyarakat yang mana dan segala macam. Cepot apakah ketika dia sendirian dan dia seperti berstand up sendirian, apakah dia juga modern? Juga tidak. Apakah dia sistem pewarisan sejak kapan, anonim non anonim, tumbuh di masyarakat yang seperti apa, itu kan juga penting sehingga kita bisa mengkategorikannya yang mana. Kalau kita tadi sudah menerima kategori yang muncul yang kita ketahui bersama ini tadi. Dan yang ketiga, saya agak kurang menangkap tadi ada ritual, ada kapitalisme itu, mohon maaf sebenarnya saya kurang menangkap. Jadi pertanyaannya itu apa? Jadi saya tidak berani juga untuk menjawabnya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih sudah bertanya ya, dalam pertunjukannya. Proti dalam bukunya Sastra dan Ilmu Sastra itu mengatakan bahwa setiap pertunjukan yang dilakukan dalam sastra lisan itu tidak pernah sama. Walaupun walaupun dia membawakan cerita yang sama dengan penyair yang sama. Apa yang dimaksud dengan penciptaan ulang dalam sastra lisan itu adalah setiap penyair dalam sastra lisan itu kan memiliki tema, memiliki formula tertentu, tapi itu selalu diimprovisasi dalam pertunjukan, tergantung audiensnya. Ketika audiensnya memberikan respon tertentu, maka penyair itu pun akan memberikan improvisasi tertentu itu dalam sastra lisan terkait dengan
dalam cetakan misalnya itu saya rasa agak berbeda ya. Karena kalau cetakan kan disempurnakan terus kan, disempurnakan tanpa juga melihat bagaimana. Kalau ini kan langsung kan antara penyair dengan audiensnya. Terus yang saya mau katakan juga adalah ini apakah mungkin melakukan perekaman jejak ya? Ya mungkin. Kalau mau divideokan satu-satu kan bisa juga dilihat mana perubahannya, kenapa itu terjadi perubahan, dan memang itu yang dilihat juga dalam sastra lisan itu sendiri. Saya itu juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sekalian. Itu dialog ilmu pengetahuan kita bersama-sama. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan juga kepada kelima pembicara yang telah memaparkan poin-poin yang menarik tentang makalahnya masing-masing. Selanjutnya saya serahkan ke MC. Ya, Mas Alan. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelima pembicara. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk para pembicara pada pagi dan mulai siang juga ya. Ini pada masih semangat kan ya? Semuanya teman-teman. Semangat jam-jam. Dari luar udah ada bau-bau ini kok. Bau sesuatu kayak gitu ya. Jadi untuk acara selanjutnya kita akan untuk break makan siang dan sholat. Mungkin teman-teman nanti kalau mau tanya tempat untuk sholatnya bisa tanya ke panitia.